Adalah suatu kesalahan, jika masih ada tertulis di buku-buku pendidikan sejarah bahwa nenek moyang bangsa Nusantara terdahulu primitif dan menganut animisme dinamisme. Simak klarifikasinya. Animisme, dari bahasa Latin anima, atau roh, adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Mempercayai bahwa setiap benda, gua pohon, batu besar, mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu, seperti pohon-pohon besar. Hanya karena publikasi dan propaganda ajaran asli Nusantara terlabeling animisme dinamisme. Faktanya tidak ada budaya asli Nusantara seperti tersebut di atas bahwa sejatinya ajaran asli Nusantara sudah mengenal Tuhan. Sebelum agama pendatang masuk ke negeri ini, ajaran Tolotang menyebut Tuhan yang Maha Esa, Dewata Sewe. Parmalim Batak menyebut Mula Jadi Nabolon. Budaya Marapu menyebut Maulu Tau Maji Tau, pencipta dan pembuat manusia atau Tuhan yang Maha Esa. Budaya Asmat sudah mengenal Tuhan. Juga surga. Au Capin Mi alam sekarang. Dampu Au Capin Mi alam persinggahan. Safar surga. Bali menyebut Tuhan Acintia. Dia yang tidak bisa dibayangkan, yang tak terpikirkan. Ida Sang Hyang Widiwase. Bukan Krishna. Tuhan dalam ajaran Kaharingan disebut Yustu Halatala. Sedangkan di Kota Waringin Barat disebut Sang Hyang Dewata. Tidak benar budaya asli Nusantara primitif. Dan labeling ini menjadi benar setelah kita sepakat menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun 78 Masehi, sehingga menjadi logis sejarah Nusantara tidak ada sebelum tahun itu. Maka kata yang tepat adalah primitif. Faktanya, Nusantara pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan, The Seven Treatises on Valid Cognition. Adalah karya Sefarnatvipa Dharmakirti. Ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan validitas dan ilmu tentang partikel terkecil atom. Banyak ilmu leluhur bangsa Nusantara yang jika kita amati dengan sains sudah berada di atas pencapaian ilmu pengetahuan saat ini, secara akademik membuktikan fakta bahwa kita bukan primitif. Di antaranya, perisai diri dengan teknik radiasi batu hitam agar tidak terlihat oleh lawan. Kemampuan berkolaborasi baik dengan alam telah dikuasai leluhur kita. Beberapa tempat di Kabupaten Sanggau, di antaranya di Batu Sampai dan Pancor Aji, Melayu Hulu Kalimantan setiap akan membangun sebuah negeri. Selalu terlebih dahulu ditanamkan sebuah batu hitam. Ditanam pada penjuru mata angin. Lempengan batu hitam, grafit tersebut disusun paling sedikit 7 lapis. Sesuai ketebalan batu tersebut, secara sains ini difahami untuk menghilangkan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Sehingga jika negeri tersebut mendapat serangan musuh, dapat menjadi sebuah perisai. Penelitian saintis membuktikan bahwa kestabilan medan magnet dengan kutub bumi dapat dicapai dengan lempengan batu hitam yang telah dipanaskan bolak-balik pada suhu panas yang tinggi. Artinya, jika musuh masih berada di luar area wilayah negeri, maka inframerah dari batu hitam tersebut dapat menciptakan ilusi. Bagi mata musuh akan terjadi efek transparan tidak terlihat sebagai objek. Penjelasan sainsnya seperti di bawah ini. Penelitian tentang efek dari radiasi benda hitam yang dapat membuat suatu objek tidak terlihat antara 1850 dan 1900 yang tidak dapat dijelaskan tanpa konsep kuantum. Fisika kuantum umumnya, bersama relativitas umum, merupakan salah satu pilar fisika modern. Dasar dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak kontinu, tetapi diskrit, berupa paket atau kuanta. Mekanika kuantum berkembang dari penyelesaian Max Planck tahun 1900 pada masalah radiasi benda hitam, dilaporkan 1859. Dan paper Albert Einstein tahun 1905 yang menawarkan teori berbasis kuantum untuk menjelaskan efek fotolistrik 1887.
Tahun 1896, Wilhelm Wien secara empiris menentukan hukum distribusi radiasi benda hitam. Sebuah benda hitam meradiasikan energi pada semua frekuensi, namun intensitasnya dengan cepat cenderung ke nol pada frekuensi tinggi panjang gelombang pendek. Contohnya, benda hitam pada suhu ruang 300 K dengan luas permukaan 1 meter persegi akan melepas foton pada range terlihat 390 sampai 750 nanometer. Dengan kecepatan rata-rata tiap satu foton tiap 41 detik, berarti benda hitam tidak melepas pada range terlihat. Dan pada suhu di atas itu akan ada efek lain berupa pelepasan foton di atas range terlihat 390 sampai 750 nanometer, yaitu tidak terlihat. Hukum Planck menyatakan, I, Nu, T, adalah daya energi persatuan waktu, yang diradiasikan persatuan area permukaan yang melepas pada arah normal persatuan solid angle persatuan frekuensi oleh benda hitam pada temperatur T, juga dikenal dengan radiansi spektral. H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, K adalah konstanta Boltzmann, Nu adalah frekuensi radiasi elektromagnetik, T adalah temperatur absolut benda. Tahun 1905 Albert Einstein menerjemahkan hipotesis kuantum Planck dan menggunakannya untuk menjelaskan efek fotolistrik, di mana cahaya sinar pada beberapa benda dapat melepas elektron dari material. Atom biasanya digambarkan sebagai sebuah sistem di mana elektron, yang bermuatan listrik negatif, beredar seputar nukleus atom yang bermuatan listrik positif. Menurut mekanika kuantum, ketika sebuah elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi, misalnya dari N sama dengan 2 atau kulit atom kedua ke tingkat energi yang lebih rendah, misalnya N sama dengan 1 atau kulit atom tingkat pertama, energi berupa sebuah partikel cahaya yang disebut foton, dilepaskan. Energi yang dilepaskan dapat dirumuskan. Bukti dari teori mekanika kuantum. Dalam spektrometer massa, telah dibuktikan bahwa garis-garis spektrum dari atom yang diionisasi tidak kontinu, hanya pada frekuensi, panjang gelombang tertentu garis-garis spektrum dapat dilihat. Artinya ada frekuensi tertentu yang menyebabkan suatu objek tidak dapat terlihat. Inilah yang dilakukan leluhur kita terdahulu di antaranya di daerah Kalimantan. Maka hapus semua kata-kata yang menyebut leluhur bangsa Nusantara menganut animisme, dinamisme. Bahwa konsep keyakinan ajaran yang menganut faham satu Tuhan berawal dan berasal dari sini. Nusantara Indonesia maju terdahulu yang pengetahuan sainsnya melebihi sains saat ini. Ingat lagi tentang kalimat di bawah ini. Sedang orang-orang itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Dan orang terdahulu itu adalah leluhur kita. By Santo Sabah.